Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita akan mendengarkan uraian ayat oleh Ibu Ernoviana Nazir sebagai pendamping dari Buya Hafizal Al-Hasani yang akan membawakan surat Ali Imran ayat 197. Sebelumnya kita sapa dulu Ustadz Hasrizal. Assalamualaikum Ustadz, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu Siswa. Ya, Alhamdulillah. Ibu Ernoviana Nazir, bagaimana sehat hari ini, pagi ini? Alhamdulillah sehat Ibu Siswa. Ya, silakan Ibu Erni dan Ustadz Hasrizal untuk memberikan sambutannya. Alhamdulillah. Syukran Bu Siswa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanal Qur'ana lidzikri fahal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya karunia nikmat yang Allah turunkan kepada kita semuanya. Allah berikan kita nikmat Islam, agama yang Allah ridai. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Alhamdulillah, kita Allah berikan nikmat tersebut. 7 sekian miliar duduk di muka bumi, hanya 1,5, 1,2 lah yang beragama Islam. 1:5. Alhamdulillah, kita termasuk yang beruntung sekali, sangat beruntung kita. Saat 5 bayi yang lahir bersama dengan kita, hanya kita yang beragama Islam. 4 lagi, walau alam. Kita nggak tahu mana pengembaraan mereka. Alhamdulillah, kita bergembara dalam hidup ini bersama Al-Quran. Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman, mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah. Mudah bagi kita untuk sholat, mudah bagi kita untuk berpuasa, mudah bagi kita menyisihkan sebagian harta kita di jalan Allah, mudah bagi kita memberikan bantuan kepada fakir miskin, yatim piatu, karena faktor iman. Kemudian mudah juga bagi kita meninggalkan larangan-larangan Allah. Jangan berjudi, jangan berzina, jangan mabuk. Bagi kita mudah itu. Kenapa? Ada faktor iman yang ada dalam diri kita. Lalu kita Allah berikan nikmat sehat badan. Banyak teman-teman kita sekarang pengen belajar Quran, tapi sakit, tergeletak di tempat tidur, sakit menahun, dan sebagainya. Kita Alhamdulillah Allah berikan nikmat sehat badan. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Panjang umur ini adalah usia yang masih ada. Itu adalah nikmat Allah. Kalau sudah tidak ada nikmat, Allah cabut ya. Allah masih berikan kehidupan kepada kita. Apa pesan di situ? Kalau Allah berkata, perbanyak bekalmu menghadap Allah. Apa bekal kita menghadap Allah? Adalah bekal takwa. Sebaik-baik bekal adalah amal soleh kita. Kita tidak membawa harta benda kita. Kita tidak membawa tanah kita. Tidak membawa jabatan kita. Tidak membawa mobil kita. Tidak membawa kalung perhiasan semua. Yang kita bawa meninggal adalah amal kita. Dan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, kita diberikan oleh Allah nikmat itu. Dan pagi ini, nikmat yang sangat istimewa sekali, yang pada pagi Ahad ini, semua orang banyakkan jalan-jalan. Jalan olahraga, ada yang hiking gunung, ada yang bersepeda santai, ada yang dengan hewan peliharaannya keluar, ada yang dengan mobil mewahnya keluar, ada yang bersantai-santai di luar. Sementara Bapak Ibu masih mau naik Zoom,
dan mendengarkan ayat Al-Quran dibahas. Itulah nikmat kita. Dan nikmat ini tidak semua orang Allah berikan. Hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang tertentu yang Allah berikan nikmat mencintai Al-Quran. Banyak orang, sepertinya orangnya taat, tapi begitu diajak ke Al-Quran, nggak tertarik. Jadi nikmat mencintai Quran itu adalah orang-orang pilihan. Alhamdulillah, kita satu di antara sekian banyak orang. Alhamdulillah, itulah patut kita syukuri. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Semoga Allah menambah, Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepada Allah, aku tambah. Dan Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Allah nggak pernah mengubah janjinya. Kita selalu bersyukur, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Semoga Allah tambah nikmat. Nikmat Allah ada di fisik dan ada di batin kita. Tenang hidup kita. Tenang hidup adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar sekali. Buat apa harta banyak, mobil 7 di garasi, duit 40 miliar di bank, lalu jabatan kita tinggi, tapi hati resah. Bahagia nggak bisa dibeli dengan harta. Bahagia nggak bisa ditempatkan dengan harta emas kita. Nggak bisa. Tabung deposito kita banyak, lalu bahagia nggak bisa. Bahagia tidak ada di situ. Bahagia hanya ada di kedekatan kita dengan Allah. Alhamdulillah. Kita dengan Quran, kita dekat. Mari kita jadikan semua apa yang kita punya. Jabatankah yang kita punya, asetkah yang kita punya, mobilkah yang kita punya, apapun yang kita punya, harus membawa kita dekat dengan Allah. Jangan sampai aset ini, aktiva ini, ataupun perangkat yang kita punya, aksesoris yang kita punya, membuat kita jauh dari Allah, itulah namanya istidrak. Jadi semua itu menjadikan kita dekat dengan Allah. Selawat beriring salam, tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kita Nabi Muhammad adalah sang suri teladan kita. Contoh yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Role model kita. Beliau sudah memperagakan bagaimana isi kandung Al-Quran. Beliau sudah memperagakan bagaimana sebagai seorang suami di rumah tangga beliau. Beliau sudah memperagakan bagaimana sebagai seorang pedagang. Beliau sudah memperagakan bagaimana sebagai seorang juru dakwah. Beliau sudah memperagakan bagaimana sebagai seorang kakek dan cucunya. Beliau sudah memperagakan bagaimana seorang tetangga diperlakukan oleh beliau. Dan bahkan juga beliau sudah memperagakan bagaimana seorang pemimpin. Bagaimana pemimpin memperlakukan umat-umat. Apabila satu negeri yang aku pimpin banyak datang rahmat Allah, akulah orang terakhir yang menikmatinya. Ada nikmat, ada karunia, banyaklah panen semuanya, biar aku orang terakhir yang menikmati. Tapi apabila satu negeri yang aku pimpin banyak musibahnya, banyak malapetakanya, banyak banjirnya, gempanya, maka akulah orang pertama yang merasakan. Itulah pemimpin Nabi Muhammad SAW. Itulah idola kita. Dan beliau meninggalkan hanya 2, Al-Quran dan hadis. Beliau tidak meninggalkan jabatan itu. Beliau tidak meninggalkan harta pusaka. Beliau tidak meninggalkan apapun kecuali Al-Quran dan hadis. Dan siapa yang berpegang pada keduanya, maka dia tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Itulah yang kita pegang sekarang. Dan kita berharap kelak nanti dia bisa berjumpa dengan beliau. Dan beliau pun mengakui kita sebagai umat. Ini umatku, ini umatku. Dan dia menunjuk kepada kita. Dan kita berharap bersama beliau memasuki surganya Allah. Dan beliau juga menjadi tetangga kita di surga. Apa modal kita? Apa yang kita andalkan? Kok tinggi amat? Begitu tinggi harapan kita. Modal kita cuma mencintai Al-Quran. Mungkin Al-Quran yang kita cintai ini belum penuhnya kita pahami. Bahkan Rusia pun kita belum paham. KKL pun masih ada yang ragu gitu. Tapi modal kita adalah cinta kepada Al-Quran. Allah berjanji, Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang dicintai. Bukti kita mencintai Rasulullah, kita mencintai Al-Quran. Nah inilah bukti kita mencintai Allah, mencintai Rasul dengan mencintai Al-Quran. Karena beliau adalah Al-Quran. Apa kata sahabat bertanya kepada Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Kalau kamu ingin tahu akhlak Rasulullah, pelajari Al-Quran. Jadi dengan kita belajar Al-Quran itu banyak hal yang dapat kita. Kita membuktikan kita cinta kepada Allah, membuktikan cinta kepada Rasulullah,
membuktikan kita seorang mukmin yang sejati. Alhamdulillah. Semoga niat kita Allah ijabah doa kita semuanya, sehingga kita nanti berharap tetangga dengan Rasulullah. Allah mengatakan innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak mengubah janji ya Allah. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas ayat Ali Imran 197. Di depan saya sudah ada Ibu Evi. Assalamualaikum Mbak Evi. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ini warna jilbabnya ini warna apa ini sekarang? Biru. Ya, Biru cantik. Nah, ini ide siapa ini Bu? oh ide dari grup Mei Malam Pak Ustadz. Alhamdulillah. Bersama-sama Ini, Pak Ustadz. Alhamdulillah biru semuanya ya. Jadi pagi ini membiru ya. Ya, membiru. Saya Membiru. pengen tanya sedikit Mbak Evi. Kemarin ada acara di Padang. Tiba-tiba saya terus terang terharu. Saya ada komunitas Padang, Ibu Rita Herlinda datang ke Padang, langsung ngumpul ramai-ramai. Saya melihat sebuah energi. Saya dulu di kantor, Bu. Saya orang ya mungkin nggak di bawah amat, orang-orang ya level atas juga. Kalau ke cabang itu nggak bisa sebanyak itu, paling 3 orang 4 orang yang datang ke saya. Tapi kemarin Bu Rita datang 30 orang, luar biasa. Jadi energi yang dipersatukan Al-Quran itu memang beda. Bagaimana Bu Ipi melihat? Ya, betul Pak Ustadz. Kita itu kalau dengan komunitas Al-Quran itu sepertinya lebih tenang gitu Pak Ustadz. Ya, Jadi kita tuh tidak ada sepertinya ya damai rasanya kita dengan bangga-banggaan nggak ada ya. ya nggak ada Pak Ustadz. Apakah dia itu seorang apa, jabatannya apa, tidak ada. Nggak pernah Nggak ada dipikirkan itu. ya. Iya, yang Dan itu disampaikan. nggak perlu dibahas ya. Kita nggak Iya. pernah bahas itu. Iya, Beda kalau kita komunitas. Saya juga punya komunitas banyak. Kalau komunitas kantor, nah yang diceritakan apa? Kamu punya apa sekarang? Belum pensiun, iya. perusahaan apa yang kamu punya? Usaha apa yang kamu miliki sekarang? Kalau kita SMP, SMA, coba lihat tuh. Kadang nggak ngomong lah. Nah, kadang yang sukses ngomong banyak. Yang nggak sukses nggak bisa ngomong. Saya pernah melihat hadis satu reunian, itu satu ngomong, wah saya kemarin pergi ke Eropa, habis umroh ke Eropa, habis Eropa ke sini, ke London, ya ini. Waduh, kita kapan lagi kita buat ya? Di pojok sana ada orang yang belum makan. Apa katanya? Ya ampun, teman saya ngomong umroh, pergi kemana-mana ke Eropa. Umroh plus kan, saya juga belum makan. Ya, akhirnya besok nggak datang lagi, dia pikir runyat. Runyat begitu, tempat memperagakan kesuksesan kita. Dengan semua ya. B, Al-Quran bersih dari itu ya Bu Evi ya. Bersih dari Iya. itu. Nggak Jadi akan pernah ngomong. iya Pak Ustadz, dengan adanya silaturahmi seperti kemarin, ada yang udah lama nggak muncul lagi ke Al-Hasani, malahan timbul lagi semangat untuk belajar lagi. Kita berharap nanti Padang jadi pionirnya, nanti menyusul lagi komunitas yang di Pekanbaru, yang di Medan, yang di Palembang, yang di Bandung, dan sebagainya. Dan cabang-cabang kita. Dan kita berharap cabang Al-Hasani ada di seluruh dunia. Ada di Montreal nanti, ada juga di Australia, mana insya Allah ya. Kembangkan sayap kita. Kita mungkin ibarat perusahaan itu sekarang tahapnya tahap membabat hutan dulu. Nanti habis hutan dibabat, baru kita bangun infrastruktur. Nah, mudah-mudahan dan dukungan teman-teman dari Padang supaya bisa terus. Doain saya bisa panjang umur, pindah 10 tahun ke depan kita bisa lepas landas. Amin. Bu Evi, untuk ayat 197 ini sudah siap Bu Evi? Insya Allah siap, alhamdulillah. Kapan dapat penugasan Bu Evi ini? 10 hari yang lewat lah, atau ya sekitar 10 hari. Dari siapa? Dari Bu Nel, karena ada yang mengundurkan diri Pak Ustadz. Alhamdulillah. Oh, iya. Jadi siap ya, kalau nanti ambil berdiri, Bu Evi, Pak Bauji, Bu Rita Erlinda, Bu Sispa, siap ya. Insya Allah, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kalau gitu udah siap, lanjut Bu Evi, membacakan ayat, saat waktu dan tempat saya persilakan sepenuhnya. Silakan Bu Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Buah duku, buah rambutan, dimakan di kebun bersama sahabat. Assalamualaikum saya ucapkan kepada peserta kajian subuh yang terhormat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran kalam ilahi, petunjuk melangkah sehari-hari. Lancar baca Al-Quran dan paham arti,
semoga menjadi syafaat di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Mantap, mantap. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih Ibu Siswa Yeni. Ya, Yang Ibu. kami hormati Bapak Ustadz Rizal sebagai pencipta, pendiri, dan pembimbing metode gramatikal Al-Quran Al-Hasani. Kemudian yang kami hormati dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nel sebagai pembimbing di grup Mei Malam, dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Nel yang juga merupakan sahabat saya yang mengajak untuk bergabung di Al-Hasani ini, dan mungkin kepada Bu Nel dari 15 tahun yang lewat, beliaulah yang pertama mengajak saya untuk one day one juice. Kemudian apapun itu one day one juice sampai sekarang masih berlanjut, dan apapun kegiatan untuk mempelajari Al-Quran saya selalu diajak oleh Bu Nel. Terima kasih Bu Nel. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu para pembimbing di Al-Hasani yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu pembimbing. Terima kasih juga Bapak dan Ibu pada grup Mei Malam yang sangat kompak dan saling support sesama dalam belajar, dan juga untuk grup Mei Malam ini yang paling semangat untuk pergi jalan-jalan. Izin untuk share screen. Ada ini. Bentar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Surat Ali Imran ayat 197 ini akan saya penggal menjadi 8 penggalan. Yang pertama, mata'un. Yang kedua, qalilun. Yang ketiga, summa. Yang keempat, ma'wahum. Yang kelima, jahannam. Yang keenam, wa. Yang ketujuh, bi'sa. Yang kedelapan, al-mihadu. Uraian yang pertama, mata'un merupakan KBKK, kata bendanya ditandai oleh tanwin. Akar kata kerjanya mata'a, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda fa'alun. Kata yang dicari mata'un. Pada Kamus Munawir halaman 1307 artinya harta benda. Yang kedua, qalilun. Ini merupakan kata benda superlatif. Ditandai dengan tanwin dan ya sukun. Akar kata kerja qalla. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'ilun. Kata yang dicari qalilun. Ini pada Kamus Mahmud Yunus halaman 352-353 artinya yang sedikit. Summa, huruf bermakna, artinya kemudian. Ma'wa,
ma'wahum merupakan kata benda majemuk yang terdiri dari dua kata benda, kata kerja, dan kata ganti. Akar kata kerja awaya. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda maf'alun. Kata yang dicari ma'wa. Ini dapat kita lihat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 53, artinya tempat tinggal. Hum, kata ganti, artinya mereka. Jadi ma'wahum artinya tempat tinggal mereka. Jahannamu merupakan kata benda nama pada Kamus Munawir halaman 220, artinya neraka jahanam. Kemudian wa huruf bermakna artinya dan. Bi'sa merupakan KKL khusus yang ditandakan dengan harkat fathah pada huruf akhir. Pelaku wa, akar kata ba'isa, pola fa'ala pada Kamus Mahmud Yunus halaman 56, artinya seburuk-buruknya. Al-mihadu merupakan kata benda, kata kerja. Akar katanya mahada. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fi'alun. Pada Kamus Munawir halaman 1363 ini artinya tempat tidur. Secara keseluruhan, arti surat Ali Imran ayat 197, harta benda yang sedikit, kemudian neraka jahanam tempat tinggal mereka, dan seburuk-buruknya tempat tidur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tutup dengan pantun ya Pak Ustadz. Silakan Bu Eti. Bukit tinggi kota yang indah, dijaga sejoli, Mirapi dan Singgalang. Maaf diminta jika ada yang salah. Badan diri masih belajar dan berpetualang. Mantap pantunnya. Alhamdulillah. Ini pantun dari siapa nih Bu Eti? Ada yang ngasih ini? Ada Buat nih. sendiri. Made Kita in sendiri. join dengan Bu Erlina Pak Ustadz. Alhamdulillah. Udah banyak jam. Ada komunitas. Ada yang mau tanya Bu Eti. Iya Pak Ustadz. Kemarin katanya juga hari sama beberapa yang lain yang berpasang-pasangan pada saat belajar Quran. Apa yang selama ini nggak ada sekarang hadir. Ya, tapi dia intangible asset. Apa yang Bu Epi rasakan pada saat dua-duanya belajar Quran? Apa yang terasa Bu Epi? Wah, ini nggak bisa diapakan Pak Ustadz. Digambar ini sangat-sangat berpengaruh terhadap kehidupan dalam berumah tangga Pak Ustadz. Ya. Yang biasanya mungkin karena kesibukan kami masing-masing, yang Ya. mana kami hanya tinggal berdua di rumah Pak Ustadz. Ya. Nah, anak jauh di rantau. Ya. Biasanya kita masing-masing dengan keegoisan kita. Ya. Betul. Kemudian dengan sama-sama belajar Al-Quran ini, yang kita bicarakan sekarang bukan hal-hal yang lainnya. Ya. Kan kita pingin beli ini, kita pingin beli itu. Tapi bagaimana kita berdua sama-sama mempelajari Al-Quran. Setiap Alhamdulillah. saat kita berdiskusi. Ayat ya. Kita saya lagi belajar, Pak Fauzi lagi belajar, nanti kita sama-sama mendiskusikan apa yang kita pelajari. Dan Ya. juga untuk keduniawian kita jadi berkurang Pak Ustadz. Ya. Dan kita rasanya di rumah itu lebih damai Pak Ustadz. Itu yang dirasakan Pak Ustadz. Iya. Dan hal yang sama juga dirasakan oleh banyak yang berpasang-pasangan. Ada juga Bu Farida dengan Pak Edi Stopo, ada juga Pak Iwan Mudi dengan Bu Kedimar, dan banyak yang saya melihat sebuah rasa yang hadir yang sebelum ini nggak pernah hadir.
Ya, Jadi ada suatu rasa intangible asset kalau bahasa akuntingnya itu yang sebelumnya nggak ada sekarang. Tapi bendanya nggak ada, tapi kok jadi tentram aja gitu ya. Nah, saya juga merasakan hal yang sama. Kemarin melihat, terus terang terharu saya melihat berkumpulnya 30 orang, kurang lebih 25 orang ada itu ya. Di Padang itu tanpa ada yang mengomando itu tuh hadir semuanya. Saya nggak tahu gimana caranya. Itulah sebuah kekuatan dari Al-Quran. Tidak bisa dan tidak bisa disaingin oleh siapa. Peserta kita, WiFi tahu ya, ada profesor ya, ada pejabat tinggi, bahkan ada pejabat KPK di sini, ada mungkin ada juga nanti mantan gubernur, mantan menteri dan sebagainya, dan itu bersatu di sini. Dan mereka tanggalkan semua. Itu satu yang mereka tanggalkan itu, dan semua mereka sama-sama memahami. Jadi aksesoris dunia kita sudah ada kayak lagi. Nah, dunia itu mengalir bagi kita. Apalagi kita udah pensiunan, masih ada juga ke dunia kita udah. Terima kasih Bu Epi ya. Semoga Bu Epi dan Pak Puji selalu dalam lindungan Allah dan istiqomah bersama. Amin, amin ya rabbal Kurang kita alamin. pegang erat sampai kita akhir hayat. Kita nggak akan mau lepas lagi. Nah, dalam biasanya baca Bu Epi baca Quran, biasanya kan lewat gitu aja. Sekarang one day one juice. Nah, sekarang mungkin one day one juice-nya nggak terbata-bata, pada bacanya ini apa artinya. Mau teman seperti itu ya Bu Epi? Iya Pak Ustadz. Jadi biasanya one day one juice ya pokoknya siap kita lapor gitu ya. Ya. Tapi kalau sekarang kita Ada macet ya, apa kan kata aja ini. kadang-kadang kita apa ini kita buka kamus lagi Ah, gitu. iya, iya. Kita mau tahu artinya ya. Jadi kita Nah, Pak Ustadz. bukan lagi kuantitas tapi kualitas. Ya betul Pak Ustadz. Alhamdulillah. Semoga istiqomah Bu Epi ya. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Epi, dia hanya tambah sedikit aja dari segi konteks. Bismillahirrahmanirrahim. Mata'un qalil. Jadi kesenangan yang sedikit. Kenapa kena sedikit? Nah, tadi keberhasilan orang kafir tadi ya, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dia berhasil. Maka jangan membuat kamu menjadi terkesima, kagum pada mereka. Apa kata Allah? Mata'un qalil. Kesenangan sementara. Apa ukuran dunia di mata Allah? Kata Allah apa? Allah tidak memandang melebihi sayap nyamuk dunia ini. Dunia dan sisinya bagi Allah nggak lebih dari sebuah sayap nyamuk. Kita ada tambang emasnya, tambang batu baranya, tambang minyaknya, mobil Rolls Royce-nya, mobil semua macamnya di dunia yang ada, orang yang punya harta triliunan di mata Allah nggak lebih dari sayap nyamuk. Nah, kenapa kalau kita berebut dunia sama dengan berebut sayap nyamuk mata Allah? Kalau lebih dari sayap nyamuk dunia ini oleh Allah, maka orang kafir nggak akan dapat makan, nggak akan dapat rahmat. Jadi karena tidak lebih dari sayap nyamuk, maka Allah memberikan semuanya. Dunia ini kata Nabi suatu saat, Nabi coba celupkan tangan kamu ke lautan. Celupkan tangan kita ke lautan, angkat. Apa yang ada di tangan kita? Seberapa tangan kita yang bisa mengambil air laut tadi? 1 tetes. Itulah dunia tadi dibanding dengan lautan luas, itulah akhirat yang akan menunggu kita nanti. Masa sih kita hanya dengan setetes air, kita melupakan gagal memperoleh lautan yang sangat luas sekali. Sedikit sekali gitu. Maka Ali bin Abi Thalib, apa katanya? Saya kalau ditawarin orang 1 hari itu yang sama, ditawarin rumah, ditawarin mobil, apakah dunia dan sisi ditawarkan? Saat yang sama, ada orang nawarin saya alif. Saya pilih alif. Karena di mata Allah, alif lebih tinggi daripada dunia dan sisinya ini. Kita, standar kita Allah, bukan manusia standar kita. Karena Allah bisa berbuat apa saja. Dengan alif ini, jangan-jangan dengan mata, Bu Evi tahu, teman-teman tahu, jangan-jangan ini yang membawa kita ke surga nanti. Jangan kata qalilan ini yang membawa kita ke surga. Jangan kata berikutnya, huruf waw yang membuat kita ke surga. Bukankah itu melebihi dunia dan sisinya? Benar Ali. Saya ditawarin orang dunia, sisinya berubah menjadi emas. Dan ditawaran yang sama, alif saja. Saya pilih alif. Itu orang cerdas, ulil albab. Tidak terpengaruh, tidak terperdaya dengan dunia. Dia bilang, oh kali ini ekstrim amat. Enggak, dia jauh pandang ke depan. Di mata Allah, itu Allah katakan, mata'un qalil, sedikit sekali. Dikit nggak ada dunia ini akan kita tinggalkan. Ada orang yang tetap di dunia? Nggak ada. Semuanya akan kita tinggalkan. Jabatan kita tinggal. Maka rugilah orang dengan jabatan dia lupa sama Allah.
Tadinya dia ke masjid, sebelum dapat jabatan, begitu dapat jabatan, lupa masjid. Bahkan tinggal sholat pun tinggal, karena mengejar dunia. Tadi berdagang, pada saat omsetnya cuma 1 juta sehari, sholat ke masjid. Pada saat omsetnya 1 miliar, lupa ke masjid. Baru gila dia. Standar kita adalah semakin kita banyak harta kita, semakin tinggi kita, maka kita semakin dekat dengan Allah. Nah, jadikan semua aksesori kehidupan kita adalah kendaraan kita menuju Allah. Semuanya. Rumah kita, kendaraan kita menuju Allah. Di situ ada santun yatim piatu, di situ ada tamu-tamu kita yang kita berikan makanan, di situ orang nyaman datang ke rumah kita. Kalau kita punya rumah, kita punya mobil, sering kita bawa ke masjid, sering kita bawa ke panti-panti asuhan, sering kita bawa ke tempat-tempat pengajian. Punya jabatan kita gunakan untuk mengajak orang taat kepada Allah. Baru berkah. Tapi kalau ada saja yang kita miliki jauh kita dari Allah, maka sangat merugi lagi. Dunia ini hanya perhiasan sementara. Tidak ada yang kekal. Jadi mata'un qalil. Summa kemudian. Kita di dunia sukses kita, tapi summa ma'wahum jahannam. Apa gunanya dunia? Kemudian tempat kembali mereka jahannam. Apa gunanya harta? Apa gunanya itu semua? Nggak ada guna. Kalau kita balik ke neraka, dunia kita apa? Dunia ini sementara. Dunia ini dibanding dengan akhirat nanti. Di dunia ini 1 hari di akhirat itu 1000 tahun di sini. Kalau kita hitung-hitung hidup kita dunia ini nggak sampai 1/4 jam. Bapak kalau membandingkan ini, coba bandingkan siklus hidup kita dengan nyamuk. Kucing, dengan kucing itu hidup kucing paling 3 tahun, 4 tahun. Nyamuk, siklus hidupnya ada yang cuma lihat harian. Nah, itu juga kita. Siklus hidup kita kecil. Setahun itu 65 tahun itu siklusnya itu nggak sampai setengah jam. Itu pula yang kita akan rugi selama-lamanya kan. Jadi menjadikan kehidupan dunia ini kita sikapi dengan wajar. Kita tidak anti dunia, tapi kita tidak terikat dengan dunia. Summa ma'wahum jahannam. Allah tutup dengan wabisal mihad, tempat tidur yang sejelek-jelek, tempat istirahat yang sejelek-jelek. Apa jahannam itu? Neraka yang berkobar-kobar api. Nggak usah kita bahas kalian. Yang paling ringan aja. Kita ijak barana, mendidih otak. Otak kita mendidih. Dan injak baranya otak mendidih. Ada yang mau itu, sanggup itu. Bapak Ibu pernah belajar di offline, panas sedikit aja berkipas semua. Panas sedikit berkipas. Nah di sini nanti bukan panas lagi, di atas api kita, di atas bara, kayak dipanggang, kan nggak ganggu. Itu janji Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Allah nggak pernah lupa janjinya. Mari kita sadar semuanya, sadar kita sadarnya, bekal kita nanti ke akhirat apa? Baik-baik bekal adalah bekal takwa, bekal amal soleh. Apa yang kita bawa mati nanti 3. 1, doa anak yang soleh. Jadi kan anak-anak Bapak semuanya aset kita, yang akan mendoakan kita, yang akan mensolatkan kita nanti. Buat apa anak kita? Jadi orang saat kita meninggal, dia duduk-duduk di kedai, lalu diupahnya orang itu sholat. Ada saya temukan itu. Ibunya meninggal, orang menyolatkan, dia ngongkrong di kedai. Apa ditanya? Ayo nyolatin ayah orang tuamu. Apa katanya? Kan sudah saya upahin. Kan sudah saya upahkan. Itulah anak-anak yang. Jadi tadi dia anak-anak. Kemudian ilmu yang tularkan ilmu ini. Ibu tahu 1 alif, tularkan ke orang teman-teman kita, ke tetangga-tetangga kita. Masalah dia paham tak paham itu belakangan. Tularkan. Kemudian sedekah jariah, perbanyak amal saleh kalian. Dan hartanya adalah titipan dari Allah Subhanahu. Demikian Bapak Ibu semuanya, semoga ada manfaatnya. Sekali lagi dari hari demi hari kita bahas Al-Quran, mudah-mudahan ada yang kita bisa aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita berharap kelak nanti di yaumil hisab Allah ridha kepada kita. Baik Bapak Ibu semuanya, itu yang dapat kami sampaikan. Ada yang salah, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Kalau yang benar, itu semata-mata datang dari Allah SWT. Dan selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu Siswayeni membantu acara selanjutnya. Silakan Bu Siswayeni. Ya, Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah Ibu Evi, Mumtaz, uraian ayatnya Alhamdulillah sangat menginspirasi kita semua untuk menguraikan ayat dengan lancar ya, yang tidak sulit ya Bu Evi ya ternyata. Walaupun Ibu hanya 10 hari dapat tugasnya ya Bu. Iya,
Alhamdulillah.